pendekatan yang berdasarkan 7 kunci leadership mastery. Nah, yang keempat, mampu memotivasi teamwork. Nah, ini Bapak Ibu, jumlah ASN kita banyak, sementara jumlah wideiswara berapa sih? Jumlah inspektur berapa sih ya? Saya nanya dulu nih ke Burut. Burut, Ibu beserta staf jumlahnya berapa, Bu? Inspektur, Bu? 106, Pak. Nah, Ibu 106 orang kira-kira bisa nggak ngawasi 14.000 ASN, Bu? Sesuai hitungan angka beban kerja, analisa angka beban kerja, dibutuhkan 350. Saya ingin terapkan di NTT, memberlakukan metode mentoring berjenjang dan mentoring sebaya. Nah, ini contohnya kalau di BPSDM, dari Widyaswara Utama ke Madya ke Pertama ini kompetensinya harus sama. Saya tempo hari datang ke kantor desa dekat pelabuhan Banyuwangi, pelabuhan apa namanya lupa saya. Kalau Gilimanuk kan Ketapang. Ya, Ketapang. Nah, saya datang ke kantor desa Ketapang, Pak Putu, itu 2019 ya, 3 tahun yang lalu. Itu saya kaget bukan main. Kenapa? Di situ mereka sudah punya data riset yang dipublish kantor desa, Pak, bukan kantor bupati, Pak. Seorang pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang jika dia sudah tidak memimpin, tapi unit kerjanya masih eksis. Tapi kalau dia pensiun, dia pindah, dia lengser, unit kerjanya ambruk, oh berarti pemimpin ini bukan pemimpin yang baik. Dia pemimpin yang egois. Kenapa? Ilmunya dia pegang sendiri. Semua aturan dia tidak terapkan ke jaring-jaring di bawahnya. Nah, 14.000 ASN itu banyak loh, itu harus diriset. Ya. Apa yang membuat Anda semangat? Apa yang membuat Anda patah semangat? Apa yang membuat Anda melakukan tindakan korupsi misalkan? Apa yang membuat Anda telat ke kantor? Apa yang membuat Anda tidak berani mengajukan ide saat rapat? Nah, tahu nggak itu, Budu itu? Pak Sefrudin itu datanya tahu nggak? Ngantongin nggak? Nah, Bapak Ibu, salah satu kehebatan Banyuwangi kemarin kita melihat adalah karena terkoneksi dengan riset. Kami mau membantu unit kerja Bapak Ibu agar menemukan rencana aksi yang terbaik. Nah, selanjutnya, kalau Bapak Ibu sudah selesai workshop bersama MI selama 3 hari ini, silakan Bapak Ibu bisa bahas, bisa perdalam lagi dengan tim Bapak Ibu yang komplit. Nah, ya, jadi bisa sebagai dasar diskusi yang lebih optimal lagi. Ya, bukan dunia usaha belum tentu disiapkan oleh dunia pendidikan. Itu juga sebaliknya, yang diajarkan di dunia pendidikan belum tentu terpakai di dunia kerja. Nah, itu jadi pelibatan pelaku usaha ini salah satu yang luar biasa. Makanya masuk 1 dari 5 parameter Pentahelix approach, yaitu pelaku usaha. Karena pelaku usaha ini ya bisa menjadi katalis ya di suatu kabupaten, kota, provinsi. Yang kedua, untuk dinas koperasi dan UMKM itu juga perlu diangkat oleh pengusaha-pengusaha sukses. Jadi mungkin Ibu izin bisa memperbanyak MOU dengan para pelaku usaha, baik itu baik yang di NTT atau di luar NTT, nggak masalah. Itu juga menjadi catatan untuk kita perbaiki. Semoga inspektorat dengan pembelajaran 3 hari, Inspektorat Daerah Provinsi NTT bisa menjadi yang terbaik dan bisa direplikasi ke dinas-dinas yang lain seprovinsi. Kita ada 38 yang lain selain inspektorat, jadi kita totalnya 39. Tetapi kita juga bisa bekerja sama dengan OPD di masing-masing kabupaten, jadi sangat banyak. Salah satu kabupaten ada yang sampai 42 dinas-dinas, ada yang 40 dan sangat banyak. Kita akan replikasikan. Dan izin untuk Pak Amri, kita juga informasikan tentang pelatihan motivasi ini melalui media sosial kita nantinya, Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur, supaya teman-teman yang lain bisa mengetahui soal kegiatan ini. Terima kasih. Namanya kerjasama itu selalu simbiosis, mutualisme, win-win solution. Kalau lulus Ibu win, dia nggak mau, jadi harus win-win. Itu mereka siap membangun skill marketplace di NTT ya. Nah, untuk problem solver sejati itu sudah luar biasa, sudah bagus.
tinggal nanti apa permasalahan-permasalahan di NTT bisa dimasukkan apa. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Ruth. Selamat siang Ibu. Kalau bicara ASN itu programnya apapun pasti luar biasa karena supporting pemerintah itu kan pasti luar biasa. Kalau kami di swasta hanya melihat-lihat aja gitu, waduh ini luar biasa programnya. Tapi mungkin ada satu hal Ibu, yang pertama nanti Pak Hamdi saya izin karena saya harus membuka sebagai ketua tim penguji, lagi sebentar saya masuk room lain dulu. Sekarang kasih masukan yang pertama ini Bu, mungkin ketika audit manajemen saya berasumsi bahwa dimanapun ASN itu pasti sama perilakunya. Mohon seringkali berikan masukan kepada ASN yang menjadi pelayan terdepan untuk masyarakat. Kalau kami lihat di Bali, kinerja karyawan Dinas Pendapatan khususnya Samsat itu luar biasa. Pokoknya kita sampai dicari-cari lah gitu ya. Itu luar biasa, mungkin mereka kinerjanya sangat tinggi. Kemudian yang kedua di tempat-tempat mencari SIM gitu. Waduh, luar biasa pelayanannya Bu, tapi hendaknya dinas-dinas yang lain yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya BPN, kemudian catatan sipil harus juga memiliki kinerja yang sama. Itu usulan saya. Jadi untuk penilaian audit manajemen kita melakukan dan ada standar yang kita pakai, bahwa kalau dia melakukan tidak sesuai dengan standar maka kita memberikan teguran. Jadi kita ada teguran administrasi. Kalau kerugian negara maka harus melakukan pengembalian keuangan. Tidak juga menutup kemungkinan dilakukan tindak pidana, proses pidana, karena kita ada bekerja sama dengan APH. Jadi ada standar yang dipakai APH. Apabila laporan ke aparat penegak hukum atau APH itu merupakan administrasi, maka dia limpahkan ke inspektorat. Sebaliknya inspektorat pada saat mendapatkan pengaduan atau pelaksanaan tugas ada kerugian negara yang material, maka kita kirim ke APH. Kan memang masukan yang tadi menyempurnakan persiapan kami untuk melaksanakan tugas dan untuk kerjasama dengan dinas lain terkait inovasi-inovasi bisa sampai kepada masyarakat. Itu yang nanti menjadi perhatian. Memang sudah ada MOU yang dibuat oleh masing-masing OPD, dinas-dinas terkait seperti Biro Ekonomi, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, itu sudah banyak membantu UMKM. Dan kita sedang mempersiapkan juga bersama-sama dengan Dekranasda. Kenapa kita diuji setiap 2 tahun? Nah, paling bersyukur 8 kompetensi ini integritasnya sudah oke. Jadi kita udah plus 17 karena optimalnya 90. Kemudian kemarin juga sebagai informasi Bu Dwi, KPK melakukan survei tentang indeks SPI. Itu juga kita sudah mendapatkan penilaian untuk seluruh provinsi 72,2, masih di bawah nasional. Kita masih perlu bekerja keras lagi Provinsi Nusa Tenggara Timur agar kita sesuai dengan standar nasional. Standar nasional 72,4, NTT 72,2, tetapi masyarakat sudah menilai kita 88. Terima kasih untuk masukannya. Sedang berusaha untuk itu. Belajar tentang manajemen ISO 9001-2015 sehingga kita tidak tertinggal dengan daerah yang lain. Kalau untuk penilaian kompetensi memang kejujuran itu ada di poin 8, integritas. Jadi optimalnya 90, khusus untuk inspektorat integritasnya 107, tapi kita juga selalu mengingatkan tentang gratifikasi, anti korupsi, dan banyak hal melalui informasi di media sosial, diikut sertakan juga selain OPD yang lain, ASN yang lain juga kepada ASN di inspektorat. Juga kita menyampaikan infografis, videografis yang dipunyai KPK, dipunyai Saber Pungli untuk kita sampaikan di media kita. Dan untuk buletin Bu, terbuka untuk umum, kita memang membuatnya, sebenarnya ini mempersiapkan
untuk teman-teman kita yang auditor, karena dia tidak punya wadah yang cukup banyak, sehingga kita menyiapkan buletin ini. Kita ada juga Bu e-book juga Ibu Suryati bisa. Kita setahun membuat satu e-book baru edisi yang pertama. Kalau buletin tahun 2022 kita sudah masuk ke edisi 7. Kalau Ibu berkenan menulis dengan bahasa Inggris juga sangat saya ucapkan terima kasih.